Miss Miss absen dulu ya. Anthony. Ada Anthony. Arjun. Jordan nonaktifkan speakernya. Jordan nonaktifkan speakernya. Oke. Charles. David. Zaki. Edward. Iya ya, Edward. Edward mana Edward? Gak ada ya. Edward gak ada. Oh, mana Tipex. Oh, no. Edward gak ada. Edward gak ada. Fabian, ada Fabian? Nggak ada ya. Oke, Faisal PTM. Oke, John Stephen. Nggak ada. Dermawan Syah. Dermawan. Mana Dermawan? Nggak ada. Maria. Nggak ada. Melika. Sherin Herlinda. Sherin Indah. Itu Tessa PTM. Viola. Ada Viola. Widya. Yasmin. Ada Yasmin. Nggak ada. Jessica Theo. Oh, kalau nama banyak. Ini yang nggak masuk. Evelyn. Frianata, langganan ini. Given. Nggak ada ya. Ilham. PTM. Irene. Hadir, Miss. Isfiandra. Mana Isfiandra? Hadir. Ada Isfiandra? Jet. Hadir, Miss. Jordan. Junior. Mana Junior? Ada Junior? Nggak ada ya. Junior nggak ada. Kaira. Kevin. Kirena. Hadir, Miss. Michelle. Hadir, Miss. Neza. Novalina. Raditya. Hadir, Miss. Sean. William. Oke. Berarti Bilkis sama Jetro sama Ilham PTM. Oke, dah. Banyak yang nggak hadir hari ini ya. Apalagi Kuala Namu. Seharusnya si John Stephen itu kalau bisa udah lah ya. Gak usah ikut online. Datang aja ke rumah. Datang aja ke sekolah. Malas. Oke, aktifkan semua kameranya ya. Nah, baik. Untuk kisi-kisi masih kita jumpa hari Rabu. Rabu kisi-kisinya ya. Karena ujian kan tanggal 15. Kisi-kisinya hari Rabu aja ya. Nah, hari ini dulu kita belajar. Belajar seperti biasa. Nanti hari Rabu ingatkan misalnya ya untuk kisi-kisi. Masih sempat. Rabu. Karena ujiannya kan Senin kan. Berarti hari Rabu bisa masih sempat kita
sampaikan, kasih tahu kisi-kisinya apa. Oke. Kemarin kita bahas itu surat dinas, ya. Nah, surat dinas kita sudah sampai di perbedaan, ya, perbedaan mana perbandingan yang dikatakan itu surat pribadi dengan surat dinas, ya. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kemarin kita sudah mengerjakan aktivitas 3, ya, sudah dikerjakan itu, ya, berdasarkan surat dinasnya. Apakah hal-hal yang ada di dalam surat dinas itu, apa yang ditulis oleh penulis surat. Nah, udah kan? Udah kita bahas itu kan? Udah? Udah? Halo? Udah belum? Sudah. Sekarang bagian C sekarang menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Halaman 178. Tuh, halaman itu. 178. 178. Menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, jadi yang dikatakan unsur-unsur berarti yang di dalam surat pribadi itu apa saja yang ada. Nah, itu yang kita bahas. Nah, apa yang ada di dalamnya? Apakah sama dengan buku fiksi non-fiksi? Memiliki judul, memiliki tema, amanatnya, penukuhannya, tentu berbeda. Nah, sudah dibuka semua bukunya? Halaman 178? Sudah? 178 sudah dibuka? Sudah? Bentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi unsur-unsurnya, perhatikan contoh yang ada di halaman 179. Jadi kalau pribadi memang sifatnya itu bebas. Ya, bebas. Bahasa yang digunakan juga bebas, tetapi tetap sopan. Nah, karena sudah ada tanda kutipnya bebas, berarti sembarang aja lah. Bisa kita tulis kata-kata yang jorok. Tidak. Jadi kita harus menuliskan surat pribadi itu dengan tetap sopan. Ya, walaupun kita gunakan bahasa yang bebas, ya, formatnya juga bebas. Mau di arah kiri silakan, mau arah kanan silakan saja. Yang penting dia bisa dipahami isinya, itu saja. Berbeda dengan surat dinas. Kalau dinas itu mulai dari penulisan harus rapi, harus sesuai dengan format, diperhatikan tanda titik koma, diperhatikan bagaimana penulisan tentang kata yang lebih tepat. Nah, kalau yang surat pribadi ini ya, tidak terikat dengan format, terserah, ya, dan tidak terikat dengan bagaimana penggunaan bahasa dan penulisan, tetapi harus sopan. Nah, dimulai dulu dari surat pribadi. Ya, apa saja yang ada di dalamnya di surat pribadi ini? Nah, di surat pribadi itu dimulai dulu dari tempat pembuatan surat. Ya, tempat pembuatan surat yang ada di halaman 179 ini hampir sama dengan penjelasan kemarin. Ada nama daerahnya dulu, Ambon, 14 Juni 2016. Ya. Jadi ketika kita menuliskan surat, misalkan kita tinggal di Batam, berarti tempat pembuatan suratnya itu Batam.
baru tanggal berapa. Kalau hari ini kita kirim berarti tanggal 8 Maret 2021. Nah, jadi kalau misalkan sama siapa kita kirim, tuliskan nama temanmu. Misalkan temanmu itu dia sedang di Bandung, ya. Nah, dulu kalian sama-sama sekolah di Batam, tulislah nama lengkapnya. Lalu tanya tinggal di mana, alamat yang jelas. Sehingga nanti alamat yang di dalam surat sama dengan di luar surat. Ya, di luar surat. Kalau di dalam surat itu jalan nomor alamatnya 3, ya tetap harus ada 3. Kalau jalannya bintang, berarti jalan bintang juga harus jelas diisi dan di luar. Misalkan di luar surat. Oke. Baru salam pembuka. Salam pembuka, ini kan karena katanya tadi bahasanya bebas. Boleh sahabatku, misalkan Radit, sahabatku Radit, teruntuk sahabatku Radit, buat temanku Radit, ya terserah. Ya, salam pembukanya. Karena bebas, tapi sopan. Jangan pula nanti buatnya itu monyet, temanku monyet Elhan, itu tidak ini kurang sopan itu. Jadi sesuai dengan aturan tadi, bahasanya bebas, formatnya bebas, tetapi tetap sopan, ya. Baru pembuka ini bagian isi, ya. Sudah dijelaskan kemarin kalau isi surat itu terbagi 3, pembuka, inti, dan penutup. Nah, di sini dia bercerita nih, kalau pembukanya coba perhatikan pembukanya. Mungkin ketika engkau menerima suratku ini, kamu baru membantu orang tuamu membersihkan rumah akibat banjir kemarin. Nah, sobat, aku ikut prihatin atas musibah banjir yang melanda Jakarta 2 hari yang lalu. Mungkin musibah ini juga menimpa keluargamu. Waktu itu aku melihat di televisi tinggal memberitakan banjir yang melanda Jakarta, terutama di daerah sekitar tempat tinggalmu. Seketika aku ikut prihatin, aku bersedih dan khawatir kalau terjadi apa-apa dengan kamu dan keluargamu. Namun, alhamdulillah, ternyata dalam musibah kemarin tidak ada korban jiwa. Jadi pembukanya, ini kita kalau mengirim surat tuh ya harus ada tujuannya ya, jelas tujuannya. Nah, ini kalau Ade ini kan menulis surat menanyakan kabar temannya, ya nama temannya itu Ella. Dan karena dia mendengar di berita di televisi di tempat tinggalnya Ella ini ya, tertimpa yang namanya banjir, ya, musibah banjir ya, bencana alam. Dia mendengar seperti itu, dia ingat temannya. Nah, sama seperti kalian lagi di Batam, lalu ada teman kalian yang sekolah misalkan di Bandung, nah tiba-tiba disiarkan di televisi, ya, pas pula di alamat temanmu itu terkena bencana alam, itu banjir, pasti kan itu tempat tinggal temanku dulu, saya suratin dulu dia. Nah itu. Tapi kalau sekarang bukan disuratin, ya, ditelepon, ya kan? Telepon. Kalau misalkan temanmu yang di Bandung itu Radit, gimana kabarnya? Yang banjir itu benar gak? Ya benar, iya benar. Jadi di rumahmu gimana? Iya, rumahku juga kena. Sekarang kami lagi bersih-bersih. Nah, itu kan. Jadi gak ada korban jiwa kan? Gak ada. Nah, bagaimana situasi kalian di sana? Baik-baik saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan bisa telepon kan? Kalau dulu enggak, ditulis surat, baru dikirim. Ya, kirimnya di mana? Bukan JNE ya, melalui pos. Titip nanti pos langsung ke sana, gitu. Kayak orang tua dulu kan? Kalau kalian pacaran, orang tua yang baik dulu kan pacaran pakai surat, ya kan? Nah, tulis surat kan. Teruntuk adekku yang tercinta, katanya kan? Nah, adekku Melika. Hai adekku yang tercinta, gitu-gitu kan? Itu dulu zaman Miss ya. Kalau sekarang nggak ada itu, ya kan? Sekarang langsung telepon, hey Melika, gimana kabarmu? Nah, tuh kan? Kan surat cinta itu kan pribadi juga. Kalau dibahas surat cinta udah senyum-senyum. Kalau dibahas
Surat cinta udah senyum-senyum. Kalau Radit kayak gini-gini deh, gini ya. Coba kalau Miss bahas itu. Sekarang kita membahas surat perjanjian jual beli. Ngantuk Radit. Apa ini berjual belikan Miss? Kata. Lemari Miss atau tanah? Tapi kalau dibahas, surat cinta udah bangun, yang tidur bangun itu. Kan dulu itu gak ada HP. Masa Mister tuh gak ada HP. Nah, jadi kalau misalkan di kelas kan lihat, gelilitkan, oh itu ganteng, oh ada abang itu siapa namanya ya? Udahlah saya tulis saja suratnya, tulis surat atau lihat-lihat itu cantik kali ya. Udah saya suratin aja lah dia. Nah tulis suratnya, lalu nanti titip sama teman dekat dia kan. Tolong nanti sampaikan surat saya ini sama ini si Cici itu, nah, kan? Nah, nanti dibacanya, ternyata abang ini suka sama saya katanya kan. Nah, dibuat nanti di bawah, saya tunggu balasannya. Nah, ditunggu balasannya. Selamat ini, saya tunggu 2 hari balasannya. Sampai 2 hari kan dibalas-balas, berarti tandanya agak cinta. Kalau dibalas cinta, udahlah kalian. Ya kan? Nah. Tapi bukan cinta ini, yang dibahas ini nanya kabar tentang bencana alam. Ya kan Radit? Jordan? Kirena senyum dia. Kirena? Gimana kabarnya Kirena? Biasanya Kirena dia buat kameranya, pokoknya nggak nampak lah mukanya. Yang nampak rambut. Nah itu. Nah bagus lu kalau duduk seperti ini. Jadi yang kemarin gimana sih posisi duduknya itu? Kameranya ditaruh di mana? Kirena. Kalau ini kan bagus, Miss lihat Kirena ternyata ada lesung pipinya ya, kan? Kirena cantik pakai kacamata, nah pakai poni, kayak gitu. Kemarin Kirena kameranya, nah, udah aktifkan kameranya semua. Miss lihat. Nah, udah kita lanjut ya. Bukan cinta-cinta tadi ya Jordan, kalian senyum. Radit senyum juga kalau dibahas cinta. Iya. Radit. Dah. Terus ini tadi kan pembukanya itu menanyakan gimana kabarnya, apakah dia itu terkena musibah banjir ya, itu pembukanya. Baru yang kedua itu memastikan teman itu di rumahnya kena banjir atau bagaimana. Terus kalau misalkan dia memperhatikan juga, pas juga di alamat temannya, dia juga ikut sedih, ikut prihatin gitu. Nah, terus isinya lagi, sebab bencana memang bisa datang kapan saja dan dapat melanda pada siapa saja, termasuk kita. Ini semua adalah ujian dari Tuhan. Untuk itu aku mohon kamu tabah menjalani. Ingat kata guru SD kita dulu. Nah, kalian dia ingat gimana apa sih kata gurunya dulu. Kita tidak boleh cengeng dan putus asa jika sedang menghadapi musibah, karena justru musibah akan menguji keimanan kita. Wow, super sekali bahasanya. Dia ya. Jadi dia mengingatkan temannya. Jadi musibah ini ujian dari Tuhan. Nah, ingat saja kata-kata guru kita waktu SD. Kayak gitu. Kalau kalian itu harus seperti itulah. Harus kalian ingatkan teman-teman kalian. Misalkan ada guru yang nasihatin kalian waktu SD, jadi harus kalian ingat-ingat. Bagaimana nostalgia kalian dulu itu kan harus diingat-ingat. Tapi jangan buruk-buruk yang kalian ingat. Kalian bicarakan di surat itu. Misalkan gurunya begini, bajunya itu aja. Tulislah itu. Nggak bisa itu. Jangan yang buruk-buruk. Tapi yang kenangan apa? Kenangan yang bisa ada tujuan pembelajarannya lah, ya. Jangan yang aneh-aneh. Nah, terus di akhir surat pribadinya itu penutup, sobatku Ella, mudah-mudahan suratku ini dapat menjadi penghibur. Aku senantiasa berdoa agar kamu dan keluargamu diberi kesehatan. Aku juga minta maaf belum bisa menjenguk dan karena ayahmu masih di luar kota.
Mudah-mudahan minggu depan aku bisa ke rumahmu. Nah, ini setia kawan. Kalau ada musibah bukan, Jordan kenapa dibuat mukanya kayak gitu? Nah, jadi temannya ya dia janji kalau misalkan ayahnya udah pulang dari dia kan ayahnya masih di luar kota, kalau udah misalkan udah pulang ke rumah ya mereka ke rumah Ella, menjenguk Ella ya. Baru yang terakhir salam penutupnya adalah sahabatmu, oke. Baru katanya sampai di sini dulu ya, teriring salam dan doa untukmu dan keluargamu. Nah, berarti ini kalau perhatikan isi suratnya ini dia juga ikut prihatin kepada temannya ya. Nah, kita kalau berteman sama orang yang baik, nah seperti inilah dia ikut memperhatikan kita. Kalau apa yang kita alami dia juga merasakan hal demikian. Nah, begitulah Andi dengan Ella. Nah, pasti nanti Ella ini membalas. Pasti katanya, oh terima kasih ya Ani, ya prihatinnya ya, perhatiannya sama saya dan keluarga. Nah, kalau misalkan masalah ketemu, ya silakan saja ke rumah. Kan pasti begitu jawabannya. Berarti inilah unsur-unsur di dalam itu yang ada. Pertama adalah tempat pembuatan surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat, nama, siapa nama yang menerima surat, dan alamat yang jelas, salam pembuka bebas ya, terserah buat Ella atau sahabatku Ella, teruntuk Ella ya, terserah. Salam manis buat Ella, terserah. Nah, kemudian masuk ke pembuka. Pembuka itu jangan langsung ini ya, nanyakan gimana keadaan, gimana kabar. Nah, jadi jangan langsung pada inti misalkan menanyakan tentang musibah ya, musibah yang menimpa keluarganya, jangan langsung di situ dulu, tapi tanya dulu gimana kabarnya. Ya, baru masuk ke inti dari surat. Nah, baru penutup. Nah, setelah penutup, salam penutup, ya, nama pengirim, dan kalau bisa tanda tangan. Itu unsur-unsurnya, ya, unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi. Nah, jadi perhatikan pelangi bahasa yang di bawah, ada ciri surat pribadi ini. Ya, surat diisi ini berhubungan dengan kepentingan pribadi, ya, bukan kepentingan umumnya atau kepentingan dalam bentuk instansi, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk organisasi, bukan seperti itu. Tapi sifatnya adalah pribadi, ya. Nah, misalkan memberikan kabar, kemudian menanyakan bagaimana keadaannya, ya. Nah, balasan surat ini bersifat akrab juga seperti itu, ya. Kemudian sistematikanya sudah dijelaskan tadi ya, tempat tanggal bersurat, alamat, salam pembuka, isi surat, inti penutup, salam penutup, dan nama pengirim. Oke, itu unsur-unsurnya. Sedangkan surat dinas, coba perhatikan halaman 180 ya. Nah, sama enggak dengan pribadi? Tentu berbeda ya. Unsur-unsurnya sama, cuma ini ya, dari segi bahasa dan formatnya itu tidak sama. Contoh, kalau dinas itu tidak langsung pada tempat tanggal pembuatan surat, tapi dia dibuat dulu kop suratnya. Nah, apa isi kop suratnya sudah dijelaskan kemarin. Yang pertama, nama lembaga, instansi, dan organisasi. Nah, kenapa disebutkan dia itu bisa instansi? Seperti sekolah kita ini kan nama instansi ini Sekolah Menengah Pertama Globe Nasional Plus 2 Batam. Berarti itu nama instansinya. Kalau dalam bentuk organisasi bisa juga, misalkan dibentuk dalam organisasi sekolah. Apa organisasi sekolah? Misalkan OSIS, organisasi internal sekolah, ya. Nah, itu
Berarti yang membuat ini, yang menjadi personilnya ini adalah pengurus OSIS-nya, siapa ketua, siapa sekretaris. Jadi memiliki kop. Kalau mereka membuat surat, mereka memiliki kop, ya, kopnya. Terus yang dalam bentuk lembaga, kalau kita ini kan lembaga apa ini? Lembaga pendidikan. Nah, tentu kalau di lembaga pendidikan ada kopnya. Nah, makanya jangankan surat ya. Nah, misalkan di soal ujian ada kopnya, ya. Apapun yang kita misalkan ada surat pemberitahuan dari orang tua memiliki kop, itu menandakan dia itu surat dinas. Nah, kalau misalkan ujian, itu soal ujian, kenapa soal ujian itu ada kopnya, Miss? Karena ini kan lembaga pendidikan, lembaga yang resmi, memiliki kop, ya, memiliki kop. Nah, jadi seperti itulah di surat dinas. Nah, selain ada nama instansinya, juga ada alamat yang jelas, alamat instansinya, alamat lembaganya, alamat organisasinya. Di sini Jalan Hasanuddin 124 Samarinda. Nah, tentu kita bertanya di sini, Miss, kenapa nggak ada nomor, Miss? Biasanya itu ditulis begini, Jalan Hasanuddin nomor 124. Nah, di aturan penulisan surat tidak perlu ditulis dengan nomor. Karena 124 itu sudah nomor, udah angka. Kenapa dijelaskan lagi nomor? Itu alasannya. Ya, itu alasannya. Nah, makanya kalau dibuat nomor rumah kan, berapa apa alamatnya? Nah, nomor berapa? Nah, gitu kan. Bloknya ditulis Perumahan Galaksi, ya, blok C2, nomor 3, tidak perlu 3, Perumahan Galaksi blok C2 3. Nah, seperti itu sebenarnya, sekarang sudah dibuat 3. Nah, jadi di sini juga tidak ditulis dengan kata nomor. Nah, perhatikan juga di bawah pembuatan surat. Tanggal, bulan, tahun pembuatan surat. Nah, biasanya kan di pribadi tadi ada kan? Di pribadi tadi ada kan? Ambon 14 Juni 2016, ya kan? Nah, di dinas kenapa nggak ada, Miss? Kenapa tidak ada nama ini, tempat pembuatan suratnya? Karena sudah jelas di kop. Di kop itu kan Samarinda, ngapain lagi diulang dibawa? Mubazir. Nah, menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, udah di kop dibuat lagi di bawah. Nah, tidak perlu, ditulis saja tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ada yang sering lagi dibuat 8, ya, garing, udah 3, menandakan bulan Maret, baru garing 2016. Memang betul, tapi di penulisan untuk bahasa Indonesia itu salah. Karena bulan memang ditulis dengan huruf 8 Maret 2016. Nah, lalu pertanyaannya, Miss, kalau di berita acara itu kenapa ditulis begini, Miss? Ya, misalkan berita acara ujian itu ditulis begini, tanggal ditulis dengan huruf, tidak angka. Ini kan surat 8 Maret 2016. Baru masuk ke nomor.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sambil sambil kita admin teman-temanmu yang baru join. Nah, baru dilanjutkan dengan nomor. Ini sudah jelaskan kemarin. Gimana penjelasan nomor ini? Nomor surat ini? Ini sudah jelaskan kemarin nih. Mana? Kalau 005 itu bagaimana penjelasannya? Nomor 5 itu apa penjelasannya itu kemarin, Nak? Nomor itu ada yang bisa? Apa maksudnya nomor 5, SMP, TM, 3, 2016? Apa maksudnya itu, Nak? Ada yang bisa jelaskan? Bisa dibantu Iren? Mana penjelasan nomornya? Nomor yang nomor 5, SMP, TM, 3, 2016. Saya bisa jelaskan. Ada? Silakan. Ada yang bisa jelaskan? Nggak ada ya? Lupa ya? Nah, jadi nomor yang 5, yang angka 5 berarti udah urutan 5, ya 5. Itu untuk pembuatan surat di organisasi itu atau di dinas itu, di pemerintahan itu, ya. 5. SMP berarti itu sekolah menengah pertama, jadi SMP ini jenjang SMP nih. Terus TM. TM itu kan singkatan dari Tunas Muda. Karena nama sekolah ini kan Tunas Muda disingkat dengan TM. Jadi kalau sekolah kita berarti Sekolah Globe Nasional Plus 2 Batam, berarti ditulis dengan disingkat dengan SGNP 2. Nah, SGNP. Nah, dibuat di situ. Nah, karena ini kan nama sekolahnya Tunas Muda disingkat dengan TM. Nah, baru yang Romawi 3. Romawi 3 itu bulan. Bulan apa? Bulan Maret. Nah, baru tahun 2016. Itu nomor. Itu penjelasannya. Nah, baru masuk ke hal. Sebenarnya kata panjangnya itu ditulis panjangnya itu perihal, tapi disingkat dengan hal. Ya. Jadi halnya itu undangan rapat. Nah, kenapa ditulis surat ini? Untuk mengundang mengikuti rapat. Nah, undangan rapat. Nah, baru yang alamat yang dituju. Nah, alamat pengirim. Ditulis dengan ini. Ini yang terhormat Bapak Ibu Guru. Nah, SMP Tunas Muda Samarinda. Berarti jelas di situ nama sekolahnya, kemudian alamatnya. Ya. Kepada siapa ditunjukkan suratnya? Kepada Bapak Ibu Guru. Baru salam pembuka. Salam pembukanya dengan hormat. Nah, Miss tadi udah jelaskan ada isi, yaitu ada 3, pembuka, inti, dan penutup. Nah, pembukanya mengharapkan supaya bisa menghadiri rapat tersebut. Nah, bagian isinya rapat tersebut dilaksanakan hari Senin 11 Maret 2016. Nah, jam berapa? 12.30. Baru tempatnya di mana? Di ruang rapat. Apa ya agenda rapatnya? Yaitu persiapan pengiriman bantuan bencana. Nah, sekarang pertanyaannya, Miss, kenapa yang bagian hari, pukul, tempat, dan acara itu ya diawali dengan huruf kecil, tidak kapital ya, Miss? Karena ya paragraf pembuka dari penulisan surat di atas itu ya belum selesai. Ya, masih dilanjutkan dengan penjelasan keterangan mengenai waktu dan tempat. Nah, makanya itu huruf kecil. Jadi mungkin bukannya awal dari kalimat itu mesti ditulis dengan kapital, tidak. Ini kan masih lanjutan dari paragraf pembuka surat. Nah, itu alasannya. Nah, baru lagi paragraf yang di bawah, paragraf penutupnya. Nah, apa isi penutupnya? Mengharapkan supaya datang tepat waktu. Nah, baru yang terakhir adalah salam penutupnya. Nah, salam penutupnya boleh hormat kami, ya. Bisa ini. Terus siapa yang mengirim suratnya? Adalah kepala sekolah. Nah, jelas dengan gelar, nama, ya,
tuliskan gelarnya. Gelar itu kan ada gelar depan, gelar belakang. Kalau Dr. Andus itu gelar apa itu? Depan, belakang? Hah? Depan. Kalau Miss itu SPD di mana? Belakang atau depan? Belakang. Nah, kalau insinyur itu gelar apa? Nah, kalau insinyur gimana? Depan atau belakang? Depan. Ya, dan disertakan dengan NIP. NIP itu kan nomor induk pegawai. Nah, NIP. Nah, ini kan ada dua itu ya. Ada juga ini NIP, NIK. Apa bedanya itu? Kalau NIP nomor induk pegawai, kalau NIK nomor induk kepegawaian. Nah, itu sering digunakan pada pegawai swasta. Tapi kalau negeri apa? Nomor induk pegawai. Khusus PNS. Itu panjang-panjang NIP-nya, ada 16. Di dalamnya ada tahun lahirnya, bulan, ya, tanggal, nah, tahun pengangkatannya jadi PNS, nah, laki-laki perempuan. Nah, nanti kita bahas lah kalau tatap muka mesti eja-eja ini. Ini tahun lahir orangnya ini. Nah, baru bulan. Nah, baru tanggal. Nah, baru tahun pengangkatannya. Baru tanggal berapa, bulan berapa, laki-laki, perempuan. Nah, itu harus jelas. Jadi makanya 16. Nah, jadi itu. Bagaimana kalau swasta, Miss? Seperti Miss ini, nomor induk kepegawaian. Jelaskan di situ. Nah, misalkan ada nomor urutan kepegawaian. Nah, jadi dia udah berapa dari jumlah semua karyawannya, Miss urutan berapa pas masuk itu. Misalkan Miss masuk 2012. Ya. Nah, pas Miss masuk itu udah urutan kepegawaian keberapa? Misalkan saya udah 67. Nah, 67. Nah, dibuat nomornya berapa, tahunnya berapa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaan. Kalau yang NIP ini berarti Pak Hendrik Irmawan ini PNS. Nah, PNS. Jadi kita bisa bedakan mana yang PNS dan mana yang pegawai swasta. Nah, bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Ada? Nah, bisa dipahami semuanya? Melika, Zaki, Sean, Iren, Kireina Tampu Bulun, Sherin Herlinda, Arjun, William, Charles. Nggak ada? Nggak ada mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti ya misalkan udah bisa dipahami. Walaupun ada yang kurang paham. Misalnya kalau kurang paham tanyalah. Ini enggak. Oke, kita lanjut dengan kegiatan kita. Ada aktivitas 4. Perhatikan ada tabelnya ada 9 bagian. Nah, ditanya di situ kalimat pertamanya misalkan kop surat. Ya, tergolong surat resmi atau surat pribadi. Dibuat di situ adalah surat resmi. Nah, silakan centangkan itu semua. Centangkan mana. Misalkan tanggal surat ditulis dengan nama kota tempat surat itu dibuat. Nah, termasuk surat resmi atau tidak resmi. Nah, tinggal memilih. Oke, silakan kerjakan 2 sampai 9. Bukan besok ya, tapi sekarang. Oke, nomor 2. Nomor 2 kalau tanggal surat ditulis dengan nama kota tempat, termasuk apa itu? Surat resmi atau surat pribadi? Tanggal surat ditulis dengan nama. Nama kota tempat. Hah? Surat? Surat resmi. Seperti ya. Tanggal surat ditulis dengan nama kota tempat surat itu dibuat. Surat resmi atau pribadi? Pribadi.
Hah, masa resmi? Tadi 8 Maret 2016. Mana ditulis itu? Letaknya di atas di kop. Berarti termasuk surat pribadi. Itu nomor 2 di pribadi. Oke, nomor 3. Nomor 3 salam pembuka dan salam penutup. Dua-duanya. Pribadi dan resmi dan pribadi. Oke. Mencantumkan nomor induk pegawai. Pribadi atau resmi, betul. Tidak terdapat tembusan. Pribadi. 6. Memiliki sistematika surat. Berarti dua-duanya. Resmi dan pribadi. Oke. Terdapat tanggal surat perihal dan alamat yang dituju. Mana? Resmi atau pribadi? Mana dua-duanya? Pribadi ada perihal ya? Perihal ada resmi. Pribadi nggak ada perihalnya. Baru pun kita bahas alinea, pembuka, isi, dan penutup. Resmi atau pribadi? Dua-duanya, resmi dan pribadi. Di pribadi ada juga dan di resmi ada juga. Kemudian ada yang bertanggung atau yang bertanggung jawab. Oke. Pribadi atau resmi? Hah? Ada yang mendatangkan atau yang bertanggung jawab? Hah? Emang kalau pribadi itu nggak usah ditulis lagi. Nggak usah tanda tangan. Iya. Coba. Resmi aja, Miss. Resmi. Silakan diisi tabelnya. Udah diisi, nak? Nah, tinggal centang-centangan aja tanggal ini pilih di resmi, ini pilih pribadi, ini pilih pribadi, ini resmi. Udah. Oke. Nah, ambil bukunya biar Miss lihat yang mana yang sudah dikerjakan. Mana yang sudah dikerjakan? Biar Miss lihat. Mana Zaki? Yang sudah dicentangkan Zaki mana? Halaman berapa? Zaki 180 Zaki. Udah. Nah, Sean sudah, Melika sudah. Miss lihat ya, Iren sudah, Novalina sudah. Ya, Serin sudah, Widya sudah. Radit mana Radit? Radit sudah, Charles sudah, Kiraina sudah. Jordan, lebih dekat lagi Jordan. Oke, Novalina. Mana Novalina? Mana sudah dikerjakan, nak? Oke, mantap. Michelle? Mana Michelle? Aktifkan kameranya Michelle. Oke. Nah, Arjun mana Arjun? Arjun. Mana Arjun? Kan? Keluar deh, tiba mau dilihat masuk keluar. William, mana William? William? Mana yang sudah dikerjakan William? Oke, Charles, mana Charles? Oke. Saya udah tadi, Miss. Udah ya. William? Mana William? Ayo William. Mana yang sudah dikerjakan, nak? Arjun? Mana yang sudah dikerjakan dari Arjun? Tadi kenapa keluar Arjun? Udah? Oh, jaringan ya? Entah apa sih alasannya, pokoknya ada jaringan lah. Nah,
Jadi itu yang kita pelajarin hari ini tentang unsur-unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ada nak? Nah, silakan ditanyakan mana yang kurang jelas. Gak ada tugas kan, Miss? Iya, nggak ada. Nah, udah? Nggak ada? Di jam kita kapan, Miss? Jam bahasa Indonesia. Itu belum ada jadwalnya, nanti kita tunggu. Nah, coba lihat dulu aktivitas 5. Aktivitas 5. Perhatikan aktivitas 5. Udah? Nah, di situ kan ada surat dinas. Nah, surat dinas, nanti jawab pertanyaannya ya, yang ada 182. Nah, itu gampang kok itu. Siapa yang membuat surat tersebut? Nah, jawabannya ada di dalam surat. Tulis soal, Miss. Nggak usah. Ya, nanti kirim sama Miss ya. Nah, kapan surat tersebut dibuat? Ada di teksnya. Jadi kalau misalkan malas membaca nggak bisa jawab. Makanya nanti dibaca ya, dibaca teksnya biar bisa jawab. Ya. Oke, halaman 181 dan 182. Nah, oke, demikian. Aktivitas 5 aja kan, Miss? Iya, aktivitas 5. Ada lagi? Mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada lagi, nak? Oke, kalau tidak ada, ya. Jadi demikian ya pembelajaran kita hari ini. Hari Rabu kita lanjutkan pembelajaran kita. Nanti kita sampaikan kisi-kisi di sana ya. Apa saja yang mau kita tanya. Ya, kisi-kisinya tidak bentuk soal ya, tapi Miss nanti sampaikan materinya saja. Jadi, ada 2 bab ya untuk pelajaran yang sudah kita bahas. Nah, 1 bab nanti untuk non-fiksi, buku fiksi non-fiksi, dan bagian surat. Itu nanti kita bahas ya. Nah, untuk lebih khusus nanti, Miss sampaikan kisi-kisinya hari Rabu. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat siang. Yang Miss. Bercanda.